Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramadhani Aditya Putra dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 35. Kali ini saya akan membahas materi biologi yang berkaitan dengan transkripsi. Nah, sebelumnya apa itu sih transkripsi? Nah, secara garis besar ya, transkripsi itu merupakan proses tahapan pengubahan DNA menjadi mRNA. Nah, kalau kita buat panjang lebar nih, transkripsi itu merupakan proses penyalinan ulang kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi RNA. Pada proses ini, basa nitrogen DNA akan dikodekan dalam basa nitrogen mRNA. Transkripsi sendiri adalah merupakan awalan dari tahap sintesis protein yang nantinya akan dilanjutkan oleh proses translasi. Nah, terdapat perbedaan antara transkripsi dan translasi ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di tabel ya. Pada tahap transkripsi, yang pertama nih, perbedaan yang pertama pada tahap transkripsi, tahapan awal dari sintesis protein setelah proses replikasi DNA. Sedangkan untuk translasi merupakan tahap kedua proses sintesis protein setelah tahap transkripsi. Perbedaan kedua, transkripsi merupakan tahap pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Untuk translasi merupakan tahap pemindahan informasi genetik dari RNA ke protein. Selanjutnya, nah, tahap transkripsi ini berlangsung di dalam sitoplasma ya. Lebih tepatnya itu di nukleusnya. Nah, berbeda dengan proses translasi yang berlangsungnya juga di sitoplasma sama tapi tepatnya di ribosom, beda. Selanjutnya tahapan transkripsi. Tahapan transkripsi itu ada 3 ya. Yang pertama inisiasi, kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Nah, saat proses berlangsung, DNA yang terdapat dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Nah, ini itu adalah gambar DNA-nya. DNA ini yang atas kita namakan rantai ya. Dari 5 ke 3 kita namakan rantai ini sebagai antisense. Terus yang bawahnya kita namakan rantai antisense yang dari 3 ke 5. Nah, selanjutnya kita anggap bola-bola ini sebagai RNA polimerase ini yang bentuknya oval ini. Selanjutnya begitu, tahapan yang berlangsung di nukleus ini diawali dengan proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan dibantu oleh RNA polimerase. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya, nih yang ketiga ini. Oke, lanjut. Nah, inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada promotor gen. Nah, promotor gennya itu bukan yang merah ini, melainkan yang kuning ya, di atas RNA polimerasenya ini. Nah, selanjutnya RNA polimerase membuat RNA dari cetakan DNA template. Nah, poin penting dalam transkripsi ini itu nih, kita lihat pada tabel ini. Adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada mRNA. Tenin pada DNA akan berpasangan pada adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan citonin pada mRNA, dan citonin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Selanjutnya proses kita lanjutkan. RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke 3. Nah, proses ini dinamakan dengan elongasi ya. Nah, selanjutnya nih, proses berakhirnya transkripsi ditandai oleh RNA polimerase yang sampai ke daerah terminatornya. Daerah terminator nih, yang T ini. Nah, mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut codon. Ini yang kita kotak ini, codon itu namanya.
Selanjutnya, mRNA atau kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju ribosom untuk memulai proses translasi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi transkripsi ini. Jika ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang jelas saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.